Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Miss Horror. Pada video ini saya akan mempersembahkan sebuah cerita mistis yang berjudul Rumah Kontrakan Angker. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Selamat menikmati. Namaku Henny. Dulu aku tinggal pada salah satu rumah kontrakan di daerah Setiabudi, Bandung. Rumah itu oper kontrak dari penghuni sebelumnya. Karena lumayan murah, untuk sementara waktu aku memutuskan pindah ke rumah itu. Rumah itu cukup besar, dengan 2 lantai dan arsitektur yang cukup modern. Entah kenapa harga rumah itu murah ya. Mungkin aku memang lagi beruntung. Aku mengontrak di sana bersama temanku dan juga adik-adiknya. Rumah tersebut terlalu luas untuk aku pribadi. Ada 2 kamar, aku di lantai bawah, sementara temanku dan adiknya menempati lantai 2. Tidak ada hal aneh yang terjadi selama seminggu aku tinggal di sana. Aku senang dan cukup nyaman. Aku sempat berpikir harga kontrakan murah pasti rumahnya berhantu. Tapi ternyata tidak. Terbukti, aku tidak mendapat gangguan apapun. Hanya ada saja satu masalah yang kualami belakangan ini. Aku sering kehilangan benda, terutama uang. Dan seringnya saat aku tidak sadar. Hingga suatu malam, di meja belajarku aku menyimpan sebuah celengan yang terbuat dari keramik. Itu celenganku sejak lama. Meski sering ditertawakan temanku, tapi itu kesayanganku. Dan pada suatu hari, ketika aku bangun, kulihat celenganku itu sudah pecah berantakan di lantai, dan uangnya hilang semua. Aku sempat berprasangka buruk pada temanku dan juga adiknya. Namun saat kejadian itu, memang aku selalu mengunci kamarku dari dalam. Tidak ada yang bisa masuk, dan aku pun tidak pernah lupa. Apa ada maling yang masuk ya? Pikirku yang mulai merasa tidak aman. Aku juga teringat dengan sebuah kalung emas pemberian almarhumah ibuku yang kusimpan dalam lemari di kamarku. Ketika aku cek lagi, syukurlah masih ada. Dan akhirnya mengikhlaskan uangku yang hilang itu. Namun kejadian ini tidak hanya sekali. Kadang uang di dompetku pun sering hilang. Ini sih ada yang nyuri diam-diam. Kalau saja sampai ketahuan siapa, awas aja ya. Pikirku kesal. Terlintas sebuah ide di pikiranku untuk menjebak pelakunya. Aku kunci pintu dari dalam kamar. Sekitar tengah malam, aku pura-pura tidur dengan mematikan lampu dan menutup diriku dengan selimut. Kusimpan beberapa puluh ribu uang di dalam lemari yang juga ada kalung emasnya. Kupancing dia agar datang dan kupergoki. Hihihi, lihat saja kena kamu sekarang, gumamku sambil tersenyum sinis. Waktu pun berlalu, dan tanpa disadari, aku malah terlelap hingga aku terbangun sekitar jam 1:30 pagi. Aku mulai merasa di dalam kamarku ada sosok lain yang sedang memperhatikanku dalam kegelapan. Aku masih bersembunyi dan mengintip dari balik selimut sambil pura-pura terlelap. Aku intip pelan-pelan. Kulihat ada sosok seperti manusia yang berjalan mengendap.
Iya, mengendap. Ah, bukan. Ini seperti anak kecil. Mungkin dia yang selama ini mengambil uangku. Ternyata adik temanku, pikirku. Ku coba memperhatikan lagi. Dia mengendap-endap sambil menengok ke kanan dan ke kiri dan berjalan menuju ke arah lemari. Perlahan dia membukakan lemari hingga ketika anak itu membuka lemari dan memasukkan tangannya, tiba-tiba, astaga, apa itu? Tiba-tiba saja sebuah api menyambar dari lemari itu hingga lemariku terbakar. Dan ketika aku bangun dan loncat dari tempat tidur, sosok anak kecil itu menghilang. Yang tampak hanyalah lemariku yang terbakar. Astaga. Segera aku keluar dari kamar. Dan ketika aku buka pintu kamarku masih dalam keadaan terkunci. Aku segera membuka kunci dan lalu berteriak minta tolong pada temanku. Singkat cerita, aku bersama temanku mematikan api yang membakar lemariku itu. Lemari itu tidak hangus sepenuhnya. Lemari itu terbakar berupa bara api, seperti percikan bekas ledakan, bukan dari atas atau bawah lemari, melainkan bagian tengah berupa buatan yang lumayan besar. Bukan seperti kebakaran pada umumnya. Aneh juga. Kenapa bisa begini? Gumamku heran. Kami pun membuka pintu rumah agar asap yang berada di dalam kamarku. Sekilas ketika aku buka pintu, terlihat tetanggaku mengintip dari dalam rumahnya. Aku pun melempar senyum. Namun wajahnya tidak bersahabat dan tidak membalas senyumku. Dia malah masuk dan menutup hordengnya. Tetangga kami itu memang agak aneh. Di depan rumahnya, dia menyimpan botol berisi air yang ditempelkan di dinding luar rumahnya, tepatnya di lantai atas. Selain itu, dia juga menyimpan akuarium yang berisi ikan di luar rumahnya. Tetangga kami itu memang agak aneh. Di depan rumahnya, dia menyimpan botol berisi air yang ditempelkan di dinding luar rumahnya, tepatnya di lantai atas. Selain itu, dia juga menyimpan akuarium yang berisi ikan di luar rumahnya. Aneh. Apa mungkin aku saja yang tidak pernah melihatnya? Jadi terasa aneh buatku. Singkat cerita, kejadian aneh yang aku alami itu semakin banyak. Sampai akhirnya tiba-tiba pada puncaknya, sedikit demi sedikit perhiasan peninggalan almarhumah ibuku pun mulai hilang, hingga tidak tersisa apapun. Dan tanpa tahu siapa pelakunya. Segala cara aku tempuh, dari mulai laporan ke kantor polisi bahwa rumahku kemalingan, namun tidak membuahkan hasil. Sampai pada suatu malam, temanku dan adiknya harus pulang ke rumahnya karena ada urusan keluarga dan membuatku tinggal di rumah itu sendirian. Sekitar jam 9 malam, aku mulai mendengar ada sesuatu. Ada suara seperti air yang dimainkan. Pluk, pluk, keceprak. Ku coba cari sumber suara itu, dan itu terdengar dari kamarku. Padahal di kamarku ini tidak ada kamar mandi atau apapun itu. Dan ketika ku dekatkan telingaku ke lantai, astaga, ada suara anak kecil dari bawah lantaiku. Aku coba ketuk
dan terdengar seperti ada ruangan lain di bawah lantaiku itu. Dan setelah aku ketuk, seketika suara anak kecil itu hilang. Namun tiba-tiba tercium bau bunga. Bau bunga melati yang menyengat di kamarku. Dan ada hembusan angin melewati pundakku, dingin dan sangat kencang. Otomatis aku menengok ke belakang dan astaga, apa itu? Terlihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Taringnya tampak menyeringai, badannya berbulu dengan kukunya yang tajam. Dan sepertinya akan mencengkeramku. Dan, ya Tuhan, dia membungkuk mendekatiku. Seketika dengan semua kekuatanku, aku berlari keluar dari kamarku. Aku kemudian lari keluar dari rumah menuju rumah tetanggaku untuk meminta bantuan darinya. Tolong, tolong, teriakku. Akhirnya pun dibuka. Dan aku disambut oleh seorang bapak-bapak tetanggaku. Setelah ditenangkan, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Tetanggaku itu ternyata seorang pensiunan tentara dan dia punya indera keenam. Akhirnya bapak itu menceritakan bahwa kondisi rumah itu sebelum dibangun sebuah kontrakan adalah tempat pesugihan. Dia tahu di dalam rumah itu ada sumur yang dijadikan bak dan ditutup rapat, serta tidak pernah dibuka. Penunggu rumah itu adalah genderuwo, dan yang suka mencuri uang atau barang di rumah itu adalah sosok tuyul. Akhirnya kami menemui seorang ustadz dan hasilnya hampir sama. Semua kejadian ini ada sangkut pautnya dengan tuyul. Tuyul itu bukan penunggu rumah, melainkan tuyul peliharaan seseorang di sekitar rumah itu. Dan kejadian kebakaran lemari itu karena di dalam lemari ada ayat suci yang biasa aku simpan. Konon katanya tuyul itu kepanasan dan meledak di dalam lemari. Untuk pembuktian keberadaan tuyul tersebut, aku diminta melakukan ritual seperti pembersihan rumah menggunakan air ketan dan juga garam, yang dibacakan ayat Al-Quran. Namun jika 3 hari selama ritual ada perasaan merinding atau mencium bau busuk yang menyengat, kami diminta pindah ya. Iya, pindah meninggalkan rumah tersebut. Hari pertama saat melakukan ritual itu, aku mual dan muntah-muntah. Hari kedua dan ketiga masih terasa merinding disertai bau busuk pula. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah rumah. Terakhir, saat kami membersihkan rumah, kami mendapat kejadian aneh. Kami menemukan sebuah baskom yang berisi air dan udang. Katanya itu merupakan mainan tuyul. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah dengan jarak yang lumayan jauh dari tempat itu untuk menghindari segala bentuk sihir atau ancaman, serta untuk tidak berhubungan lagi dengan alam gaib.